Kami dari kelompok 10, perkenalkan nama saya Arziananta. Perkenalkan nama saya Nadia Cahya Kamila. Perkenalkan nama saya Pani Ramadanti. Perkenalkan nama saya Dita Munara Astika. Selamat menyaksikan. Pengertian konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih mengenai pandangan atau pemahaman yang berbeda terhadap sesuatu yang terjadi dengan kenyataan yang diinginkannya. Ada beberapa penyebab ataupun faktor konflik kerja. Yang pertama adalah perbedaan pendapat, nilai-nilai tujuan. Yang kedua adalah persaingan di tempat kerja. Yang ketiga adalah beban kerja yang tinggi. Dan yang selanjutnya ketergantungan kerja kepada perusahaan. Terus kemenduaan organisasional dan masalah personal, serta kompetisi tidak sehat dan masalah dengan atasan perusahaan. Oke, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe konflik kerja. Tipe-tipe konflik kerja itu ada 4. Yang pertama yaitu konflik antar pribadi, yang kedua konflik intrapribadi, yang ketiga konflik antar kelompok, dan yang terakhir yaitu konflik peran. Cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama, hadapi konflik. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, kompromi. Yang keempat, komunikasi efektif. Yang kelima, pelatihan manajemen konflik. Baik, selanjutnya pengertian stres kerja. Stres kerja adalah di mana keadaan seseorang mengalami tekanan emosional, fisik, atau mental yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang berlebihan, konflik, atau ketidakpastian dalam lingkungan kerja. Dan sifat dasar stres kerja. Sifat dasar stres kerja meliputi 4 aspek. Yang pertama, reaksi terhadap tekanan. Yang kedua, subjektif. Yang ketiga, mempengaruhi kinerja. Yang terakhir, faktor internal dan eksternal. Stres kerja. Stres kerja dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu baik dari dalam diri individu maupun dari luar. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan menimbulkan konflik dalam diri individu yang dapat menyebabkan kesetresan. Dan penyebab stres kerja, yang pertama adalah ritme kerja, yang kedua adalah konflik perusahaan, yang ketiga adalah komunikasi yang buruk, yang keempat adalah fasilitas dan waktu yang kurang memadai, dan yang kelima adalah masalah personal. Yang keenam adalah lingkungan fisik yang kurang nyaman. Dan yang ketujuh, peran dan tugas pada perusahaan, serta yang terakhir, hubungan antar pribadi di perusahaan. Ada beberapa gejala stres di tempat kerja, yaitu fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. Cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, kenali batas kemampuan. Yang kedua, bicara dengan atasan. Yang ketiga, melakukan aktivitas relaksi. Keempat, ciptakan suasana yang nyaman. Yang terakhir, mendengarkan musik. Dan yang terakhir, pendekatan stres kerja. Pendekatan stres kerja meliputi 3 aspek. Yang pertama, identifikasi penyebab stres. Yang kedua, penilaian dampak, dan yang terakhir, solusi pengurangan stres.